Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Ramli, guru SD 09 Pandai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Hari ini saya akan membahas video pembelajaran sebagai sumber belajar dengan materi bersih, sehat, dan peduli lingkungan. Pelajaran PAI kelas 2 semester ganjil tahun pelajaran 2020. Adapun pengertian hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas bermasyarakat. Jadi hidup bersih dan sehat ini sangat penting kita lakukan baik pada diri sendiri ataupun di masyarakat. Dampak daripada hidup bersih dan sehat ini akan nampak pada diri kita, yaitu suatu kesehatan dan kekuatan. Sedangkan Islam sangat mencintai orang yang bersifat bersih dan sehat. Allah cinta kepada orang yang kuat. Orang yang tidak menjaga suatu kebersihan, dampaknya sangat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Suatu contoh, kita buang sampah sembarangan, maka mengakibatkan banjir. Siapa yang menerima dampak tersebut? Tentu kita, masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita mempunyai inisiatif diri bahwa kita harus hidup bersih dan sehat. Karena hidup bersih dan sehat merupakan sebuah aktivitas sosial yang bertujuan menjadikan lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat. Pengertian bersih dan sehat menurut Islam. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran. Kotor harus dicuci. Terhindar daripada hadas dan najis. Orang yang kotor belum tentu berhadas. Kalau sekedar kotor, contohnya kena tanah itu kotor, tapi tak berhadas, tak bernajis. Tapi orang yang bernajis, sudah tentu dia kotor, juga harus dibersihkan. Kalau kotoran, dibersihkan dengan air. Kalau orang yang berhadas, itu harus dibersihkan dengan cara berwudu atau mandi. Itu hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan bersih batin adalah terhindar dari sikap tercela. Sifat tercela. Contohnya adalah jangan mempunyai sifat dengki. Karena dengki itu adalah suatu kotoran batin, penyakit hati. Jangan sombong, jangan angkuh. Itu semua adalah sifat-sifatnya iblis yang akan membutakan hati kita, sehingga hati kita nanti akan menjadi kotor. Sedangkan hati yang kotor tidak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai guys, marilah kita jaga suatu kebersihan menyeluruh secara kafah. Kita akan menjadi sehat dan kuat. Manfaat hidup bersih dan sehat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat
dan meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, at-tuhuru satrul iman, yang artinya bersuci itu sebahagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai suatu kebersihan. Kebersihan menjadikan kebiasaan orang yang beriman. Bersihkanlah dirimu, sesungguhnya Islam itu mengajarkan suatu kebersihan. Orang mukmin yang bersih dan sehat, orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebersihan. Adapun tempat-tempat yang melibatkan hidup bersih dan sehat yang ada di sekitar kita. Suatu contoh yaitu di rumah tangga. Di rumah tangga pun harus ada sifat bersih dan sehat. Bersih zahir, bersih batin, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah. Sehingga tercipta rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baiti jannati, rumahku itu laksana surga. Kenapa? Karena tercipta suatu kebersihan dalam rumah tangga tersebut. Bersih zahir dan bersih batin. Yang kedua adalah bersih dan sehat di sekolah. Perlu kesadaran bagi kita semua, anak-anak sekalian juga, apabila ada sampah yang berserakan, kesadaran diri jangan disuruh. Kita buang sampah pada tempatnya. Kalau tercipta kesadaran diri, insya Allah kita akan hidup bahagia sesuai dengan harapan kita, yaitu hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah bersih dan sehat tempat kerja. Tempat kerja juga harus bersih dan sehat supaya tidak timbul penyakit. Dan juga bersih dan sehat sarana kesehatan rumah sakit. Janganlah sembarangan kita merokok di rumah sakit sehingga mengakibatkan pasien-pasien nanti tambah sakit, tambah sesak. Tempat-tempat umum kita jaga demi suksesnya menjaga suatu kebersihan lingkungan kita. Contoh perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan keluarga yang sehat. Yang pertama adalah menggunakan air bersih. Gunakanlah air yang bersih, air yang mengalir untuk membersihkan. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Karena apabila kita tidak cuci tangan ketika kita makan, akan mengakibatkan badan kita sakit. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Yang ketiga adalah mengkonsumsi buah dan sayur. Perbanyaklah konsumsi buah dan sayur supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Yang keempat, konsumsi jajanan sehat. Jangan sembarangan jajan. Jangan membeli jajan yang tidak sehat. Nanti akibatnya timbul penyakit pada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah menggunakan jamban bersih dan sehat. Jangan buang kotoran BAB sembarangan kesana kemari, tidak menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
mengakibatkan nanti timbul penyakit perut, akhirnya mencret, sakit, dan juga selanjutnya olahraga yang teratur. Cara olahraga yang teratur setiap pagi kita akan menjadi sehat dan kuat. Dan juga selanjutnya memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini pun apalagi sekarang musim hujan perlu kita berantas karena mengakibatkan nanti timbul penyakit yaitu demam berdarah, timbul penyakit yaitu malaria. Diakibatkan apa? Diakibatkan jentik nyamuk tadi. Jangan merokok. Jangan merokok. Merokok itu tak sehat. Tinggalkan. Jangan dibiasakan. Kalau belum pernah, jangan sekali-kali pernah. Dan buang sampah pada tempatnya. Tempat sampah sudah ada. Dan buang sampah pada tempatnya untuk menjaga suatu kebersihan. Jadi akibatnya apabila kita buang sampah sembarangan di sungai ataupun di tempat-tempat saluran air akan banjir. Nanti yang rugi kita semua, masyarakat, lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya adalah melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan ataupun sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi bergotong royong, saling bergotong royong untuk membersihkan yaitu lingkungan, baik lingkungan di masyarakat umum ataupun lingkungan sekolah. Setelah Bapak memberi penjelasan tentang bersih dan sehat dan peduli lingkungan, jadi kita sekarang masuk kepada lembaran kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD, soal pendidikan agama Islam. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian hidup bersih dan sehat menurut Islam. Nomor 2, sebutkan 2 contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor 3, jelaskan manfaat hidup bersih dan sehat. Nomor 4, sebutkan 3 tempat yang melibatkan hidup bersih dan sehat. Nomor 5, sebutkan hadis mengenai hidup bersih. Baiklah, sekian dari Bapak. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan selamat berdiskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.